Kali ini saya akan menceritakan isi lontar Purwogamo Sasana yang sudah disalin ke dalam buku dengan tulisan Bali dan masih berbahasa Kawi, yang akan menceritakan tentang Siwa Buddha menurut pemahaman Nusantara. Karena saat ini ada di beberapa tempat di Bali mendirikan konco atau wihara di areal pura yang tentunya sangat baik sebagai bentuk bukti toleransi beragama dan akulturasi budaya untuk menciptakan sebuah kerukunan. Namun tentunya harus dipahami benar-benar tentang pengertian Siwa Buddha. Dan jika di Pura Batur dan Pura Balingkang terdapat konco, itu memiliki cerita tersendiri sebagai bentuk penghormatan kepada Kang Cengwi yang merupakan salah satu istri dari Raja Jayapangus, yang mana awalnya Kang Cengwi adalah beragama Buddha dan berasal dari Cina. Dan jika ada pembuatan konco atau wihara baru pada sebuah tempat di areal pura yang mana sebelumnya tidak ada, tentunya sudah melalui pertimbangan dari pemangku dan pengempuan pura. Namun tetap harus didasari atas sastra agar tidak terjadi perbedaan definisi atau filosofi tentang pengertian ajaran Siwa Buddha yang ada di Nusantara, yang menurut saya adalah berbeda antara Siwa Buddha dengan agama Hindu dan agama Buddha. Dan dalam lontar Purwogamo Sasana juga diceritakan tentang Siwa Buddha, di mana Yudhistira menganut ajaran Siwa Paksa dan Prabu Chandrabirawa menganut ajaran Buddha Paksa. Dan sekarang akan saya ceritakan isi daripada lontar Purwogamo Sasana mengenai ajaran Siwa Buddha. Tidak diceritakan kejadian sebelumnya, namun akan diceritakan keadaan saat ini, di mana keadaan negara Astina yang dipimpin oleh Maharaja Yudhistira sudah dalam keadaan damai, makmur, serta santosa, di mana segala pelaksanaan upacara yatnya sudah berjalan sangat baik serta sempurna. Demikian juga ajaran Trikaya Parisuda sudah bisa diterapkan dengan baik, yaitu berbuat yang benar, berkata yang benar, serta berpikiran yang benar. Saat itu Maharaja Yudhistira memerintahkan Sang Catur Pandawa, tiada lain adalah adik-adik beliau sendiri, untuk memantau dan memeriksa wilayah kekuasaan kerajaan Astina, untuk bisa mengetahui apakah ada dari rakyat beliau yang belum melaksanakan Dharma Sannyasa, yaitu segala hal yang telah diperintahkan oleh ajaran agama, yaitu tiada lain agama Hindu, di mana hasil pantauan di lapangan agar dilaporkan kepada Maharaja Yudhistira sebagai Raja Negara Astina. Kemudian Sang Catur Pandawa, yaitu Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa menuju arah yang berbeda untuk memantau wilayah kerajaan Astina. Dan diceritakan perjalanan Sang Catur Pandawa sudah cukup jauh dari pusat kerajaan, serta diceritakan perjalanan Sang Bimasena akhirnya menemukan sebuah tempat yang terletak di bagian timur laut dari kerajaan Astina. Dan terlihat keadaan di tempat itu sangat terang, dan sejauh mata memandang bisa terlihat dengan jelas, dan bisa dikatakan itu adalah sebuah kerajaan yang berada di wilayah kekuasaan Maharaja Yudhistira. Kerajaannya sangat luas, berada di dataran yang rata, begitu juga air di sana sangat tenang, tidak ada air yang mengalir dengan deras, dan tidak juga ada air yang berombak-ombak. Dan Sang Bimasena melanjutkan perjalanan beliau di jalan yang sangat rata, halus, serta bersih, karena tidak ada tonjolan-tonjolan ataupun batu-batu berserakan di sepanjang jalan yang beliau lalui. Di tempat Sang Bimasena berdiri,
terlihat gunung, laut sangat dekat, terasa sangat dekat. Kembali beliau melanjutkan perjalanan dan akhirnya berjumpa dengan dua orang laki-laki yang sedang mengobrol di bawah pohon kayu tangi. Segera didekati oleh Sang Bimosena dan berdiri di samping dua orang tadi yang sedang mengobrol. Dan beliau mendengarkan percakapan kedua orang itu yang merupakan saudara kakak beradik. Berbicara sang kakak kepada adiknya, begini katanya, "Adikku Sang Wisnu, apakah adik mendengar berita mengenai ide Sang Prabu Yudhistira melaksanakan upacara dewoyatnya dan saat ini sedang dilakukan? Apakah adik juga mendengar berita itu?" Lalu dijawab oleh adiknya, "Ya kakak Brahma, tahu saya tentang perihal itu, yaitu parilaksana orang-orang, perbuatan orang-orang di negara Astina yang membuat sangar dengan atau tempat pemujaan yang hanya akan membuat bingung dirinya sendiri, yang hanya akan menyusahkan dirinya sendiri. Begitulah mereka kakak. Saat ini jika tempat pemujaan yang berupa pelinggih dijadikan sebagai pemusatan hati dan pikiran mereka, padahal semua itu ada pada dirinya. Sebab banyak sekali bentuk dan wujud manusia diciptakan oleh Tuhan, begitu juga sangat banyak perbawa dan rupa dari dewa-dewa yang dipikirkan dan diwujudkan oleh manusia. Karena sangat banyak kegaiban ataupun alam yang tidak terlihat ditulis dalam sastra, yaitu mengenai bentuk serta wujud yang ada di alam niskala. Tapi siapakah yang sungguh-sungguh tahu akan bentuk, wujud, dan wajah daripada dewa? Karena itu semua muncul disebabkan oleh pemikiran mereka sendiri, sehingga memikirkan, merasakan, dan membentuk serta mewujudkan tentang bentuk dan rupa dewa serta Tuhan. Untuk apa mereka membuat tempat pemujaan seperti pelinggih, pemujaan yang setelah dibuat lalu mereka buatkan banten atau persembahan. Setelah mereka persembahkan, apakah mereka tahu dewa yang mana yang akan menerima persembahan mereka? Sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui yang dibuatkan banten dan yang mereka persembahkan banten. Begitu juga mengenai kurang atau lebihnya yang kadang mereka bicarakan atau laksanakan, padahal mereka sendiri yang menyatakan kurang atau lebih sebuah persembahan, sehingga kadang-kadang menyalahkan jika kurang atau merasa bangga jika bisa melakukan persembahan yang lebih besar. Sedangkan tidak pernah ada dewa yang mengatakan mengenai besar dan kecil nilai persembahan mereka. Begitu juga mereka yang telah bergelar orang suci yang memuja dan melakukan sebuah persembahan, jika salah mereka melantunkan dan mengucapkan puja pengastawa atau mantra, bukankah tidak ada dewa yang menyatakan bahwa itu salah dari ucapan mantra mereka? Hanya mereka sendiri yang tahu tentang benar salah dari mantra yang mereka ucapkan, bukan pernyataan dari dewa yang mengatakan itu benar atau itu salah. Begitulah perkataan Sang Wisnu kepada kakaknya yang bernama Brahma. Lalu dijawab oleh kakaknya, yaitu si Brahma, "Benar sekali apa yang kau katakan adikku. Yang menyebabkan kakak mengatakan benar atas ucapan adik, karena jika orang bodoh memohon anugerah kepada dewa, maka dewa bodoh juga yang akan memberikan mereka anugerah. Tetapi jika orang pintar, suci, dan bijaksana memuja dan memohon anugerah kepada dewa, maka dewa pintar, suci,
dan berwibawa yang akan memberikan anugerah pada dirinya. Sebab dewa atau Tuhan merupakan cikal bakal yang membentuk tubuhnya dan jiwanya. Artinya, dirinya sendiri adalah berasal dari dewa, sehingga ia adalah dewa itu sendiri. Sehingga kakak benar-benar tidak setuju dengan perbuatan mereka yang membuat persembahan lalu dipersembahkan kepada dewa. Begitu juga melihat mereka sembahyang, memuja di tempat-tempat pemujaan yang berupa pelinggih. Sebab dewa itu saat ini ada pada diri, di tubuh mereka, di tubuh adik, di tubuh kita semua. Kitalah dewa itu sekarang yang ada di dalam diri kita sendiri. Harusnya disentanakan dengan baik. Dewa itu adalah tubuh. Inilah yang harus disucikan sesuai dengan ajaran Maya Suksma. Dan agar dengan sungguh-sungguh dan benar-benar adik melaksanakan apa yang menjadi pengetahuan kebenaran kita. Begitulah kata kakaknya kepada adiknya yang bernama Wisnu. Kembali si Brahma berkata kepada adiknya si Wisnu, "Adikku, orang dari manakah yang ada di sebelah adik yang terlihat tampan, ganteng, dan berkulit hitam? Terlihat berkarisma seperti seseorang yang tahu berbagai macam senjata." Coba sekarang adik bertanya padanya. Akhirnya si Wisnu bertanya kepada Sang Bimasena yang sedari tadi berdiri di sana dan ikut mendengarkan percakapan mereka berdua. Begini kata si Wisnu kepada Bimasena, "Maaf, kalau boleh tahu, orang dari manakah Anda datang ke sini? Sebab tidak ada satupun orang di sini memiliki tubuh dan wajah seperti Anda. Mohon untuk memberitahukan kepada kami agar kami bisa tahu siapa dan apa maksud serta tujuan Anda datang kemari." Berkatalah Sang Bimasena menjawab pertanyaan si Wisnu. Begini kata beliau, "Saya adalah kesatria Pandawa, adik dari Maharaja Yudhistira, dan saya bernama Bimasena." Lalu Bimasena bertanya kepada dua orang yang ada di hadapan beliau, yaitu si Brahma dan si Wisnu, "Anda ini siapa? Dan dari mana? Dan merupakan keturunan dari siapa Anda berdua ini? Sebab dari tadi saya mendengar percakapan kalian berdua, dan saya dengar ada yang bernama Brahma, ada yang bernama Wisnu. Tolong beritahukan kepada saya agar saya mengetahui keturunan kalian." Begitulah kata Sang Bimasena. Lalu dijawab oleh Sang Brahma. Begini katanya, menjawab pertanyaan Sang Bimasena, "Baiklah Ratu Bimasena, saya bernama Brahma dan adik saya bernama Wisnu. Saya adalah prajurit dari raja, yaitu Sang Prabu Chandra Berawa, yang juga memiliki nama kebesaran, yaitu Batara Guru. Beliau yang menjadi penguasa di kerajaan ini yang bernama Dewantara, yang merupakan perwujudan dari Dewa Caturdasamanu dan berasal dari kasta serta keturunan Sri Sayambu Wamanu." Sedangkan mengenai pertanyaan Sang Bimasena kepada kami mengenai wangsa kami adalah wangsa atau keturunan Parya. Dan begitu juga dengan semua yang ada di kerajaan, yaitu di kerajaan Dewantara. Begitulah kata si Brahma dan dibenarkan oleh adiknya si Wisnu. Mendengar penjelasan dari Sang Brahma akhirnya membuat Sang Bimasena seperti kebingungan. Oleh sebab itu kembali beliau berkata, "Hai kamu Brahma, pelan-pelan dulu. Aku tidak habis berpikir dengan perkataanmu. Apa yang kamu katakan sebagai wangsa Parya? Apakah termasuk dalam kasta Brahmana, kesatria,
Wesya, ataukah Sudra? Lalu dijawab oleh si Brahma, bukan begitu seperti perkataan Ratu Sang Bimasena. Dan saya juga sudah bisa menebak apa yang Ratu Bima pikirkan dengan jawaban yang telah tadi saya berikan. Dan kembali akan saya jelaskan bahwa kami di sini adalah termasuk sebagai kasta Brahmana, sebagai kasta Ksatria, sebagai kasta Wesya, dan juga sebagai kasta Sudra. Kami adalah keempat kasta itu. Kami memiliki keempat kasta itu di kerajaan kami. Kembali Sang Bimasena berkata, "Hei kamu Brahma dan Wisnu, bagaimana sebenarnya keadaan di sini? Apakah tidak ada orang yang beragama catur wangsa di sini, di negara Dewantara yang diperintah oleh Raja Candradirawa?" Dijawab oleh Sang Brahma, "Bukan seperti itu Ratu Sang Bimasena. Tentunya salah jika Ratu menganggap seperti itu, karena di sini ada yang disebut dengan catur wangsa, dan saya yakin dalam hati Ratu akan mempertanyakan yang mana di sini yang disebut dengan catur wangsa. Saya sudah bisa tebak, pasti seperti itu yang Ratu Bimasena pikirkan. Adapun yang disebut dengan Brahmana di sini, yaitu beliau yang tahu dengan semua isi sastra Brahmana Tatwa, tahu tentang tujuan dari kesejatian diri, dan mengetahui puja-puja mantra, dan tahu akad arti serta maksud dan apa yang beliau ucapkan dari puja mantra itu, dan juga mengetahui Sapta Gangga atau 7 gangga, dan juga harus menguasai tetanganan yang selengkap-lengkapnya, dan tidak pernah menginginkan seorang wanita yang telah dimiliki oleh orang lain, tidak akan merasa kebingungan atau bingung, tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak memiliki cacat pada tubuh, tidak berjudi, dan setiap harinya hanya dharma sastra yang selalu beliau bicarakan, serta makan segala yang bersifat suci, tidak angkuh, tidak memiliki rasa sombong dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan Brahmana yang sejati di sini. Kemudian Sang Brahma kembali menjelaskan, melanjutkan dengan yang dimaksud dengan wangsa Ksatria, Wesya, dan Sudra di negara Dewantara, yang tentunya akan menjadi sangat panjang jika saya ceritakan. Namun kesimpulannya dari perkataan si Brahma dalam yang tertulis di dalam Purugamo Sasana adalah bahwa wangsa atau kasta di negara Dewantara tidak didasari atas keturunan, tapi didasarkan atas swadharma. Walaupun merupakan keturunan dari kasta Brahmana, namun tidak bisa menjalankan kewajiban dan tidak memiliki pengetahuan sebagai seorang Brahmana, maka dia akan dimasukkan ke wangsa sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga dengan yang lahir dari kasta Ksatria, tidak akan selalu menjadi kasta Ksatria, tergantung kemampuannya, apakah dia memiliki kemampuan sebagai seorang Ksatria. Dan jika tidak, maka akan dimasukkan ke dalam kasta yang sesuai dengan keahliannya dan perilakunya. Dan walaupun seorang yang terlahir dari keturunan Wesya ataupun Sudra, namun jika memiliki kemampuan dan pengetahuan suci, serta bisa melaksanakan hal-hal yang dilakukan oleh seorang Brahmana atau seorang Ksatria, maka dia tidak akan menjadi wangsa atau kasta Sudra atau Wesya, tapi akan menjadi sesuai dengan kemampuannya menjadi Brahmana ataupun menjadi seorang Ksatria. Jawaban si Brahma membuat semakin bingung hati Sang Bimasena dan tidak terima atas penjelasan Brahma, namun ditahan-tahan oleh beliau karena bisa saja si Brahma
Apa yang dijelaskan oleh si Brahma adalah hal yang salah, dan mungkin saja dia memang tidak mengetahui mengenai apa itu kasta di negerinya. Sehingga Sang Bimasena ingin bertanya langsung kepada pemimpin dari negara Dewantara dan meminta kepada si Brahma dan si Wisnu agar mengantar beliau bertemu dengan Raja Candrabirawa, karena beliau memang dari dulu ingin berkeinginan bisa bertemu dengan Raja Candrabirawa, agar Sang Bimasena bisa mengetahui perilaku, perbuatan, dan swadharma dari Raja Candrabirawa. Akhirnya disetujui oleh si Brahma dan si Wisnu, kemudian mengantar Sang Bimasena untuk bertemu dengan Raja Candrabirawa. Maka berjalanlah mereka bertiga, dan selama perjalanan Sang Bimasena memperhatikan dengan seksama keadaan di sana, dan tidak ada melihat satupun di tempat rumah-rumah penduduk ada linggih pemujaan, dan juga tidak terlihat adanya purosat kayangan di wilayah negara Dewantara. Tidak ada aktivitas keagamaan dan tidak ada aktivitas pemujaan. Dan sambil berjalan, kembali Sang Bimasena bertanya kepada Sang Brahma dan Wisnu. Begini kata beliau, "Hai kamu Brahma dan Wisnu, coba kamu jelaskan apa yang tertulis di sastra negaramu mengenai ajaran agama di negara Dewantara. Coba kamu jelaskan padaku." Lalu dijawab oleh si Brahma, "Ratu Sang Bimasena, di sini adalah belajar putus namanya. Tidak lagi melakukan persembahan, tidak lagi melakukan pemujaan di tempat pemujaan, dan tidak lagi mensentanakan dewa. Itulah yang menyebabkan tidak ada pelinggih dan tempat pemujaan di setiap rumah penduduk di negara Dewantara. Itu yang diperintahkan oleh raja kami, Sang Prabu Candrabirawa. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, dan juga tidak ada dewa, serta tidak ada buta kala." Begitu kata si Brahma, dan dibenarkan oleh si Wisnu. Tidak diceritakan selama di perjalanan, saat ini Sang Bimasena telah sampai di alun-alun kerajaan. Lalu si Brahma masuk ke dalam keraton, dan Sang Bimasena disertai Sang Wisnu menunggu di alun-alun kerajaan. Kebetulan saat itu Astadewata sedang menghadap di hadapan Raja Candrabirawa. Astadewata adalah merupakan menteri daripada beliau. Lalu datang si Brahma tergopoh-gopoh melaporkan perihal utusan dari Raja Astina, dan si Brahma akhirnya diperintahkan oleh Sang Prabu Candrabirawa agar menyuruh serta mempersilahkan utusan agar segera masuk ke kerajaan atau ke keraton. Akhirnya Sang Bimasena masuk ke keraton diiringi oleh Sang Brahma dan si Wisnu. Setelah sampai di hadapan Sang Prabu Candrabirawa, segera Sang Brahma dan Wisnu mengaturkan hormat bakti kepada raja mereka, yaitu Candrabirawa yang bergelar Batara Guru. Berkatalah Raja Candrabirawa kepada Sang Bimasena, begini kata beliau, "Uduh anakku Sang Bimasena, sungguh suatu kebetulan sekali anakku bisa datang di kerajaan Dewantara." Dan segera Sang Prabu Candrabirawa mempersilahkan Sang Bimasena untuk duduk di sebelah beliau, yaitu di kursi singgasana. Lalu Sang Bima berkata, "Inggih Ratu Sang Prabu, maafkan diri saya karena baru kali ini bisa berkunjung kemari." Dan kembali Sang Prabu Candrabirawa mempersilahkan Sang Bima agar segera duduk di sebelah beliau. Akhirnya duduklah Sang Bimasena
di sebelah Prabu Chandra Berawa yang saat itu sedang ditangkili atau mantri-mantri beliau, yaitu 8 dewata sedang menghadap. Berkatalah Sang Prabu Chandra Berawa kepada mereka, begini kata beliau, wahai paman, para mantriku semuanya, Paman Iswara, Paman Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara, Wisnu, Sambu, dan juga Sang Catur Lokopala, Pancarsi, jangan pernah paman lupa dengan nasihatku, perintahku saat ini. Karena saat ini sudah di ujung zaman, dua para yuga keadaan di bumi ini. Tapi jika nantinya ada raja yang selalu melaksanakan dharma kebenaran di bumi ini, yang selalu tekun melaksanakan sastra dan tahu serta mengerti dan bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang raja seperti diriku, jangan pernah paman semua punya rasa ragu di dalam hati paman, karena ibarat tunggal aku dengan dirinya. Jangan pernah paman punya niat tidak taat, patut paman semua mengabdi kepada beliau. Apapun yang beliau katakan harus paman laksanakan. Jika memang benar ada raja seperti itu, merupakan jalan kematianku agar bisa kembali ke alam niskala. Tapi sebelum beliau paman jadikan sebagai junjungan, ini anakku yang perempuan yang sempurna, tidak ada kekurangannya, dan memiliki wajah sangat cantik, bernama Ratna Sasangka. Dia yang akan kujadikan sebagai taruhan untuk mengadu ilmu Dharma Sastra dengan raja itu, dan Siti Bakti pada diri beliau yang akan menjadi pemimpin dan pembimbing dari wanita yang utama, agar paman semua mengikuti semua yang telah aku katakan sebagai ciri bakti paman kepada diriku. Dan saat paman semua telah meninggal, di saat itu paman semua akan kembali bercakap-cakap dengan diriku, yang nantinya akan bersama-sama berada di alam surga. Ingatlah dan jangan sampai melupakan apa yang telah aku pesankan kepada paman semua. Untuk saat ini cerita saya akan cukupkan di sini dulu agar video tidak terlalu panjang. Namun cerita ini pada dasarnya tidak bisa didengarkan sepenggal-sepenggal, karena didengarkan sepenggal akan bisa menimbulkan salah pengertian karena tidak utuh dalam mengetahui maksud dan tujuan dari sebuah sastra. Namun saya ceritakan sedikit di mana nantinya akan terjadi adu kemampuan antara Sang Prabu Yudhistira yang merupakan atau melaksanakan ajaran Siwo Paksa dengan Sang Prabu Chandra Berawa yang melaksanakan Buddha Paksa. Dan Buddha Paksa yang dimaksudkan adalah tidak sama seperti Buddha Paksa yang terkadang dipikirkan oleh masyarakat. Karena Buddha Paksa yang dijalankan oleh Sang Prabu Chandra Berawa adalah pelepasan, tidak lagi keterikatan, tidak lagi terikat dengan dewa, tidak lagi terikat dengan tempat-tempat pemujaan, dan menempatkan dewa itu adalah dirinya, sehingga perlu berbuat sebaik-baiknya untuk diri, perlu untuk menyucikan diri, dan melakukan perbuatan yang mampu mencirikan sebagai perbuatan seorang dewa, dan juga memiliki pengertian tentang kasta tidak didasarkan atas kelahiran, namun lebih didasarkan atas swadharma atau perbuatan yang bisa dilakukannya. Dan Prabu Chandra Berawa seakan-akan telah mengetahui akan muncul raja yang memiliki kemampuan, yang mampu memerintah dengan baik dan adil seperti Sang Prabu Yudhistira, sehingga beliau sudah menitipkan pesan kepada semua menterinya dan bawahannya bahwa nantinya harus mengikuti raja yang seperti itu, dan sudah mempersiapkan juga
akan memberikan putrinya yang cantik jelita, yaitu Ratna Sasangke, agar dijadikan istri oleh raja tersebut. Nah, dalam cerita nanti akan terjadi adu kemampuan antara sang catur Pandawa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa dengan Prabu Candrabirawa. Namun semua itu bisa dikalahkan oleh sang Prabu Candrabirawa. Dan juga adu sakti kemampuan dengan Sri Krishna, yang mana Sri Krishna juga dikalahkan. Dan terjadilah adu kemampuan dengan sang Prabu Yudhistira, yang mana sama-sama akan melakukan bukannya pertempuran fisik, bukannya pertempuran dengan kekerasan, namun melalui pertempuran jenane, atnyane, yang mana akhirnya sang Prabu Candrabirawa memang sudah merencanakan agar nantinya beliau akan kalah dan anak beliau akan dijadikan istri oleh sang Prabu Yudhistira. Yang mana kalau saya ceritakan dari isi buku sangat panjang, namun di lain waktu akan saya ceritakan, yang mana artinya bahwa Siwa Paksa dan Buddha Paksa itu adalah bahwa sang Yudhistira adalah Siwa dan Candrabirawa adalah Buddha. Artinya sang Prabu Yudhistira harus menjalankan semua ketentuan-ketentuan agama, baik dalam niatnya, pemujaan, dan sang Prabu Candrabirawa melepaskan itu. Namun beliau sudah menyatakan bahwa beliau, semua anak buah beliau akan tunduk kepada raja yang mulia, yang mampu melaksanakan segala ajaran agama. Yang mana mencirikan bahwa Siwa Buddha, Siwa adalah sang Yudhistira, Buddha adalah Candrabirawa, yang merupakan kebenaran dari apa yang dimiliki oleh Siwa itu sendiri. Artinya Siwa melaksanakan tugasnya sebagai penguasa, sebagai raja, dan budi pekertinya adalah budi pekerti dari Buddha yang tidak memiliki keterikatan dengan harta, tidak memiliki keterikatan dengan kekuatan, tidak memiliki keterikatan dengan para dewa-dewa itu sendiri, tapi hanya terikat dengan kebenaran. Dan di sini tentunya ada perbedaannya antara jika kita sandingkan kepada dari Siwa Buddha Nusantara dengan Siwa Buddha, atau karena Siwa adalah Hindu, jika dikaitkan dengan Hindu Buddha. Tentunya berbeda karena dalam ajaran Hindu mengenal begitu banyak dewa, dan akhirnya sampai ajaran kesempurnaan yang lebih tinggi mengenal ajaran Siwa dan kemudian menjadi Siwa Buddha. Sedangkan di ajaran Buddha, kalau kita katakan sebagai agama, tentunya beliau di sana memiliki juga kepercayaan tentang dewa, seperti dewa kemakmuran, dewa perang, dewa dan dewa-dewa yang lainnya, dan juga mengenal persembahan, pemujaan. Sedangkan dalam ajaran Siwa Buddha di Nusantara, yang melaksanakan pemujaan, persembahan dan sebagainya itu adalah Siwa, artinya Yudhistira. Namun didasarkan atas pemahaman atas Buddha, artinya budi pekerti yang utama. Jadinya benar-benar didasarkan atas kejujuran, apa adanya, tidak melakukan hal-hal yang mengingkari daripada kebenaran. Begitulah artinya ajaran Siwa Buddha yang dimaksud di Nusantara adalah ajaran kelepasan. Jadi artinya ajaran yang sudah tinggi, bisa dikatakan ajaran tinggi jika sudah bisa mencapai ajaran Siwa Buddha. Karena seberapa baiknya Buddha, jika tanpa Siwa maka tidak akan ada aktivitas. Artinya Siwa lah yang bergerak, Buddha mendasari pergerakan. Seperti yang sering saya katakan, diibaratkan Siwa adalah sebuah genitri dan Buddha adalah perputaran genitrinya. Atau Siwa adalah badannya, Buddha adalah rohnya. Artinya benar-benar menyatu
sehingga menjadi ajaran Siwa Buddha. Yang mana penyatuan Siwa Buddha dalam cerita ini ditunjukkan ketika Sang Prabu Yudhistira dianggap bisa mengalahkan Sang Candrawirawa, sehingga anak beliau yaitu Ratna Sasangka harus menjadi istri daripada Prabu Yudhistira. Ini menunjukkan menyatunya antara Siwa Buddha, karena Ratu Sasangka ini adalah merupakan seorang wanita yang memiliki ajaran Buddha, artinya mengikuti apa yang diajarkan oleh ayahnya. Artinya semua yang dimiliki, yang pengetahuan dan pemikiran yang dimiliki oleh Sang Prabu Candrawirawa semuanya sudah diturunkan kepada anaknya yang bernama Ratna Sasangka, dan akhirnya menjadi istri daripada raja atau Sang Prabu Yudhistira. Di sanalah yang nantinya akan menyatakan sebagai penyatuan Siwa Buddha, sehingga dikatakan beliau sebagai pembimbing wanita yang utama, karena Ratna Sasangka memiliki keutamaan budi, artinya yang akan selalu mendampingi Yudhistira, sehingga Siwa yang melakukan aktivitas dan selalu ada ditemani oleh Buddha sebagai pendamping beliau. Nah, untuk cerita nantinya mudah-mudahan ada waktu saya akan lanjutkan bercerita, dan tentunya apa yang saya ceritakan mungkin banyak juga menyimpang dari apa yang ada dalam isi buku karena keterbatasan kemampuan dalam menerjemahkan ataupun dalam mengartikan daripada tulisan, sehingga kemungkinan akan ada kesalahan. Oleh itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tiada maksud saya untuk tidak menghormati ataupun apa yang diyakini oleh masyarakat, namun semata-mata hanya karena kepedulian saya terhadap keinduan yang ada di Bali, sehingga walaupun pada dasarnya tidak memiliki kemampuan dan bisa dikatakan bodoh, tapi tetap memberanikan diri untuk membuat atau membaca dari isi lontar Purwogamo Sasana. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam pengucapan, ada kesalahan dalam bercerita, atau ada kesalahan dalam mengartikan. Untuk itu saya benar-benar memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan berharap ada beliau-beliau yang memang menguasai, mengerti tentang hal ini nantinya akan memberikan pencerahan kepada saya. Dan saya akhiri dengan mengucapkan banyak-banyak terima kasih.